Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang menu pack layout pada Microsoft Word. Baik, sebelumnya kita lihat dulu pada menu pack layout itu ada apa saja. Yang pertama, dalam video ini saya akan menjelaskan ketiga ini, menu margin, orientation, dan size. Sebelum kita menentukan margin pada kertas Microsoft Word ini, kita jangan memilih yang ada di sini, tapi kita membuka di custom margin. Nah, bisa kita lihat ya guys ya, ada menu margin, paper, dan layout. Baik, pertama pada margin. Pada margin sendiri, biasanya yang sering digunakan pada laporan PKL itu dengan menggunakan ukuran top 4, left-nya 4, bottom-nya 3, dan right-nya 3. Nah, untuk orientasinya itu cuma ada 2, antara landscape dan portrait. Nah, baik, terus kita ke sebelumnya apa yang ukuran di sini harus cm. Ini ya guys ya, ini harus cm. Apabila belum cm, kita bisa buka ke menu file, baru nih option. Option kita bisa nyari di menu advance. Kita scroll ke bawah ke menu display. Ini ada tulisan display. Kita cari ini dia. So measured in units of. Nah, ini kita ubah ke cm. Oke. Maka yang tadi akan, nah ini pada garis ini akan cm dia. Nah, pada garis ini, atas dan samping kiri. Apabila penggaris pada kertas ini belum muncul, kita bisa ke menu view. Nah ini, rulesnya kita centang. Apabila rulesnya tidak kita centang, kan bisa kita lihat tidak ada penggaris di atas dan kirinya. Apabila kita centang, dan ya secara otomatis akan ada. Baik, kembali ke ini dia layout tadi, ke margin, ke custom margin. Nah, pada margin kali ini yang seperti saya bilang tadi, ukurannya biasanya digunakan pada laporan-laporan KL itu menggunakan top 4, left 4, bottom 3, dan right-nya 3. Dengan pilihan orientation-nya ada portrait dan landscape. Pada kali ini kita akan menggunakan portrait. Kemudian ke paper. Paper ini untuk mengatur ukuran kertasnya. Bisa kita lihat di sini ada A4, ada legal, ada statement, dan masih banyak lagi. Untuk biasanya kalau kita mau menggunakan kertas folio itu, biasanya kita menggunakan yang namanya kertas legal. Ini dia, legal. Nah, dengan catatan height-nya kita ubah ke 33. Nah, ini kalau kita mau memakai kertas folio, kita bisa menggunakan legal. Yang biasanya kita gunakan itu A4. Kita guys ini A4 kita cari ya. Ini dia A4 dengan ukuran weight-nya 21 dan height-nya 29,7. Nah, terus kemudian ke layout. Layout itu cuma ada 2, yaitu header dan footer. Biasanya header dan footer ini fungsinya untuk menentukan jarak penulisan nomor halaman. Kalau header dan footer ini bisa kita lihat dari, kalau header itu bisa kita lihat sama dengan topnya, dan kalau footer itu dengan bottom. Tadi kan topnya 4, berarti sini kita tulis 3. Bottomnya tadi kan 3, berarti sini kita tulis 2. Nah, kemudian kita oke. Nah, maka akan terlihat dari sini ini 0, 1, 2, 3, 4 cm. Ini 0, 1, 2, 3, 4 cm.
Sebelum mengetik, biasanya kita lihat di spasinya dulu. Spasi ini kan ada before after. Ini kita nolkan dulu. Kita nolkan supaya akan menentukan akan sesuai dengan spasi yang kita inginkan. Setelah itu kita ke menu home. Menu home bisa kita lihat di sini. Saya akan menuliskan contoh. Ya. Pada menu home ini bisa kita lihat di sini ada namanya font. Nah, ini untuk menentukan jenis font apa yang akan kita gunakan pada penulisan. Bisa kita lihat biasanya itu menggunakan Times New Roman atau Arial. Nah, kalau menggunakan Arial biasanya itu dengan ukuran size-nya 11. Kan? Nah, baik di sini ada namanya menu bold, ini untuk mengebold tulisan atau menghitamkan tulisan. Ada italic untuk memiringkan sebuah tulisan, biasanya nama Latin apa dimiringkan, apa judul di daftar pusaka dimiringkan. Kemudian ada namanya underline. Underline ini untuk menggarisbawahi suatu tulisan, biasanya tulisan yang penting digarisbawahi. Nah, untuk ukuran sendiri kita bisa menentukan ukurannya, bisa garis double, bisa garis tebal, titik-titik, garis-garis, garis titik. Tinggal tergantung sesuai dengan kegunaan yang kita mau. Kemudian ada yang namanya stylet top, ini untuk menggaris tengahi. Nah, seperti ini contohnya, untuk menggaris tengahi tulisan. Kemudian biasanya pada misalnya kita tulis kata gini ya, 2 SO 4. Nah, biasanya pada penulisan nama gini kan, ini kan duanya aturan bawah kecil di bawah gitu. Nah, caranya kita blok angka 2 ini, kita pilih ini subscript, atau bisa kita dengan cara kontrol spasi. Nah, maka akan secara otomatis dia kecil di bawah. Nah, kemudian ini pun juga kita gitu kan. Nah, apabila dalam matematika biasanya kan ada yang namanya pecahan. Pecahan biasanya kita tulis aja 4 angka 2. Nah, seperti ini kita besarkan dulu biar kelihatan. Nah, cara untuk membuat 2 ini kecil di atas itu biar buat pangkat itu seperti ini, sama juga seperti yang tadi. Kita blok angka 2-nya, kita pilih ini superscribe, atau bisa dengan cara Ctrl Shift ditambah dengan plus. Nah, maka akan secara otomatis dia akan di atas. Tinggal kita 4 pangkat 2. Kemudian ada lagi menu nih. Ini untuk menebalkan untuk membeli warna pada font. Nah, font ini mau mana tergantung. Dan ini untuk kita menentukan warna apa pada font kita, misalnya merah dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya change case. Nah, misalnya ini kita mau membuat huruf kapital semua, kita tidak perlu mengulang tulisannya dengan menggantinya huruf kapital. Kita tinggal pilih change case, pilih yang ini ya, uppercase. Maka secara otomatis dia akan hurufnya ini akan kapital semua, akan besar semua. Apabila ingin membalikkannya, tinggal kita milih yang lowercase. Dia akan kembali seperti semula. Dan apabila mau huruf depannya saja yang besar, kita bisa milih kapital H-word. Nah, secara otomatis huruf depannya saja yang besar. Kemudian pada menu ini untuk mengatur barisan, mau seperti apa barisannya, dan ini dia. Ini untuk mengatur spasi. Biasanya yang digunakan itu 1,5. Ini dia 1,5 atau 2, bisa juga 2. Tapi yang banyak digunakan itu 1,5. Nah, baik. Dan kalau untuk spasi itu seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa lihat di layout-nya.
before afternya kalau bisa di-nolkan semua. Kemudian ada nih tentang yang kopas. Misalnya saya ada jurnal, kalau saya kopas ini kan tulisannya akan sama nih ke samping, nggak mau bikin paragraf. Nah, kita copy masuk ke ini tadi. Nah, kita pastanya menggunakan ini dah. Klik kanan, paste ini. Maka dia akan seperti ini. Tinggal kita seperti ini saja. Tinggal kita hapus depannya. Kekurangannya sih cuma di situ sih. Kita akan menghapus-hapus seperti ini kekurangannya. Ini spasinya tinggal kita mengubah-ubah sedikit lah. Spasinya kita tentukan. Nah, ini tadi untuk mengatur. Nah, mau seperti apa dia kan? Ini dia, ini untuk mengatur spasi. Saya gunakan 1,5 dan before afternya 0. Kalau tidak 0 dia maka akan seperti ini, lebar dia, harus kita nolkan. Ini harus kita nolkan juga. Oke. Kemudian seperti tadi pertanyaan, kan ada yang bertanya mengatur spasi. Kalau kopas biasanya gitu, karena kan tidak semua itu dari Word, ada yang dari coding. Maka kita tinggal mengaturnya sendiri seperti ini. Secara manual pun bisa. Seperti itu. Kemudian tadi sudah, ini sudah. Oh ya, baik. Ada lagi yang seperti ini. Kan misalnya ada kata-kata seperti ini ya, kita bikin kata budidaya tanaman perkebunan. Kita ganti dulu huruf besarnya, huruf depannya besar, sudah, koma, BTP. Nah, untuk mengganti kata ini untuk menjadi budidaya tanaman perkebunan, kita bisa ke menu replace. Nah, seperti ini kan. Replace ini kan, nah tinggal kita ketikkan aja kata tadi BTP menjadi budidaya tanaman perkebunan. Kita tinggal klik. Maka replace all, sorry salah, replace all. Oke. Maka secara otomatis dia akan yang tadi kata BTP itu menjadi seperti ini. Nah, jadi tulisan budidaya tanaman perkebunan. Dan juga tadi udah mengatur jarak, spasi. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf untuk tidak terlalu jelas dalam menyampaikan tutorial pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semangat.